dia menculik, dia memperkosa dan serta membakar hidup-hidup si korbannya ini. Bahkan jasad korbannya ini dibuang di hutan London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kasus penculikan serta pemerkosaan dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi. Yang mana ini terjadi pada 3 Maret 2021 di London Selatan. Pelakunya ini adalah seorang oknum polisi, yang mana seharusnya pihak kepolisian itu melayani serta melindungi masyarakat. Gara-gara satu oknum ini yang mempunyai otak fantasi seksual, dia memiliki seksual yang tinggi, bahkan dia menculik warganya sendiri ketika malam hari. Setelah dia menculik, dia memperkosa dan serta membakar hidup-hidup si korbannya ini. Bahkan jasad korbannya ini dibuang di hutan London. Dan gara-gara kasus pembunuhan tersebut, akhirnya pihak kepolisian pada saat itu mendapatkan komentar negatif dari masyarakat London Selatan. Karena sebagai pengayom bahkan pelindung dan pelayan masyarakat, seharusnya yang melindungi masyarakat dari kejahatan, oknum polisi ini yang memperbuat kejahatannya tersebut, bahkan memperkosa dan membakar korbannya secara hidup-hidup. Karena aksinya tersebut, akhirnya pada tanggal 13 Maret dilakukanlah perayaan untuk mengingat si korbannya tersebut. Bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita lanjut. Jadi korbannya tersebut bernama Sarah. Dia lahir di Surrey pada tahun 1987. Dia seorang gadis yang berusia 31 tahun yang waktu itu diculik oleh oknum kepolisian. Dan dia bekerja sebagai eksekutif pemasaran untuk sebuah agensi media digital. Dan pelakunya bernama Wayne Counges. Dia lahir di Dover, di Kent pada tanggal 20 November 1972. Si Wayne ini, atau kita sebut oknum saja ya, oknum kepolisian. Oknum polisi ini, dia mempunyai keluarganya itu mempunyai bengkel mekanik di garasi rumahnya sendiri. Si oknum ini pernah gagal 3 kali dalam pendaftaran kepolisian, hingga akhirnya dia diterima dan dipekerjakan sebagai polisi khusus di Kent Police pada tahun 2006. Akan tetapi pada saat itu dia diberhentikan dari Territorial Army tahun berikutnya karena dia gagal memenuhi kewajiban bersyarat pada saat pelatihan. Bagaimana bisa seorang pengayom dan pelayan masyarakat yang seharusnya melindungi masyarakat malah membuat keributan, bahkan membunuh dan memperbuat kejahatan itu sendiri, yang seharusnya dia menahan atau menangkap orang-orang yang berbuat jahat. Oknum tersebut mendapatkan komentar negatif terhadap perlakuannya di London Selatan. Bagaimana sih awal dia itu menculik daripada korbannya ini? Jadi kisah awal penculikan daripada oknum kepolisian ini kepada Sarah pada tanggal 28 Februari 2021, si oknum ini memesan sebuah mobil berwarna putih dari perusahaan penyewaan mobil di Dover. Pada pukul 7 pagi, dia menyelesaikan pekerjaan shiftnya selama 12 jam di kedutaan AS di London, Amerika Serikat. Sebelum melakukan perjalanan ke Kent untuk berkendara kembali ke London, dia tercatat dan terlihat berada di 3 tempat. Dan sekitar pukul 9 malam, si korban ini yang bernama Sarah, dia pulang sendirian di sebuah jalan yang sunyi di Road di London. Dia itu pulang habis dari rumah temannya. Dalam perjalanan dia hanya pulang sendirian tanpa ada satu orang pun yang menemaninya. Dan selama perjalanan dia menelpon pacarnya itu selama 15 menit. Dan pacarnya itu ingin menemui si Sarah ini keesokan harinya. Setelah dia menutup telepon, ada seorang polisi, dia diberhentikan oleh seorang polisi di Deskam, yaitu si
oknum tersebut. Nah, oknum tersebut memberhentikan si Sarah dan langsung menunjukkan surat perintah kepada si Sarah, bahkan langsung memborgol dan memasukkan Sarah itu ke dalam mobil. Dan pada pukul 11 malam, si Sarah dan oknum polisi ini berada di Dover. Dan Sarah ini dipindahkan ke mobil pribadi milik oknum polisi tersebut. Nah, hingga tengah malam, si Sarah ini ternyata dicekik menggunakan pending si oknum polisi tersebut. Setelah dicekik, dia diperkosa di dalam mobil oleh si oknum polisi tersebut. Dan itu terjadi pada pukul 12 malam. Setelah mengikat dan mencekik si Sarah ini menggunakan pending, akhirnya pada pukul 2:30 pagi, si oknum polisi ini berada di sebuah pom bensin untuk membeli sebuah minuman. Hingga akhirnya mereka menuju dekat aspot, di mana si oknum polisi ini memiliki sebidang tanah. Nah, mobil oknum polisi ini terekam CCTV di area tersebut antara pukul 2:30 pagi dan pukul 6:30 pagi. Nah, sebelum kembali ke Dover untuk beralih mengembalikan sewaan mobilnya pada pukul 8:30 pagi. Setelah itu, oknum polisi tersebut mengambil paksa telepon daripada Sarah dan dia membuang teleponnya itu ke selokan air yang berada di tempatnya tersebut. Hingga akhirnya pacar si Sarah ini menelpon si Sarah berulang-ulang kali. Dan pada akhirnya pacar Sarah ini melaporkan atas hilangnya si pacarnya ini kepada pihak kepolisian. Dan pada saat itu pihak kepolisian langsung gercep untuk mencari si keberadaan terakhir Sarah ini di mana. Dan pada hari pembunuhan itu, si oknum tersebut memberitahukan rekan-rekannya bahwasanya rekan-rekan seniornya bahwasanya dia memberitahu si oknum tersebut menderita stres, yang mana dia tidak ingin lagi membawa senjata api. Dan pada tanggal 5 Maret, sesaat setelah pukul 11 pagi, si oknum tersebut membeli dan mengisi wadah bensin di sebuah stasiun layanan di kotanya tersebut. Nah, kemudian dia kembali ke Hot Watch, di mana mobilnya terekam CCTV pada pukul jam 12:30 siang dan membakar tubuh si Sarah di dalam lemari es. Setelah dia membunuh si Sarah dengan cara dicekik, dia membakar si Sarah tersebut di lemari es. Dan pada pukul 1:30 dia membeli 2 kantong bahan bangunan besar sebelum kembali ke Hot Watch pada tanggal 7 Maret. Nah, di mana dia menggunakan salah satu kantong untuk membuang jenazahnya si Sarah tersebut di sebuah kolam. Dan pada tanggal 8 Maret dia melaporkan dirinya sakit dari pekerjaannya. Nah, menyerahkan perlengkapannya termasuk sabuk polisi dan borgolnya. Setelah si oknum tersebut menyerahkan perlengkapan kepolisiannya termasuk sabuk polisi dan borgolnya itu ke kantor polisi, nah akhirnya dia itu menghilang dari pihak kepolisian dan tidak bekerja lagi sebagai kepolisian. Dan pada pukul 16:20 tanggal 10 Maret, polisi yang mencari di Hot Watch menemukan sisa-sisa jasad si Sarah tersebut di dalam tas besar milik seorang tukang bangunan. Nah, sekitar 100 meter dari rumahnya tersebut, dari tanah milik dari rumah si oknum polisi tersebut. Nah, lokasi polisi di Dover juga mencari lokasi bekas bengkel reparasi bodi yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga si oknum polisi tersebut. Dan pada tanggal 12 Maret, jasad si Sarah tersebut berhasil diidentifikasi melalui catatan giginya. Nah, 2 hari kemudian polisi memfokuskan operasi pencarian di sekitar Watt di Sandwich dan menutup sekitar 1 mil persegi kota tersebut. Gara-gara pihak kepolisian mencari oknum polisi yang telah membunuh si Sarah tersebut. Dan pada tanggal 16 April, polisi telah menyisir hutan di Kent dan penyelam polisi di Sandwich. Nah, mencari ponsel si Sarah tersebut di bawah air, yang mana ponselnya tersebut telah dibuang oleh oknum kepolisian pada saat dia memperkosa si Sarah tersebut.
Setelah jasad si Sarah ini ditemukan, akhirnya pada tanggal 22 Mei 2021, dilakukanlah upacara pemakaman Sarah, yang mana pada saat itu pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang, yang mana pada saat itu masyarakat merasa kecewa dan janggal akan oknum polisi yang seharusnya melindungi masyarakat, yang seharusnya mengayomi serta melayani masyarakat, ini menjadi oknum pertama, bahkan aktor pertama yang membunuh dan memperkosa, serta jasadnya ini dibakar hidup-hidup oleh si oknum polisi tersebut di lemari es. Dan gara-gara perbuatan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut, nah Komisaris Kepolisian Metropolitan pada saat itu mengatakan bahwa dia merasa muak, marah dan hancur karena kejahatan itu sangat mengerikan, dan semua orang di kepolisian itu merasa dikhianati. Karena bagi pihak kepolisian, Sarah adalah wanita muda yang mana dia itu mempunyai fantastis dan berbakat dengan seluruh hidupnya di depannya, dan itu telah direnggut oleh satu oknum kepolisian yang mengalami gangguan seksual. Dan setelah kejadian itu, para masyarakat membuat peringatan pada tanggal 13 Maret untuk mengadakan perayaan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Masyarakat merasa janggal daripada pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, yang mana seharusnya polisi adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, malah menjadi aktor pertama dalam pembunuhan, bahkan membakar mayat korbannya itu di dalam lemari es. Semoga kejadian ini tidak pernah lagi terjadi di dunia maupun di Indonesia, yang mana harus diperhatikan, seorang wanita ketika keluar malam tidak diharuskan untuk pergi sendirian, meskipun hanya belanja di sebuah gang atau komplek. Wanita itu harus dilindungi dan harus ada yang menemaninya pada saat dia keluar malam. Apalagi karena kejahatan-kejahatan itu diawali dengan bukannya ada niat, tapi dengan adanya kesempatan. Apalagi di tempat-tempat komplek yang kosong gitu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton daripada video saya. Semoga video-video saya itu membuat para wanita atau para orang tua untuk lebih waspada dan hati-hati lagi terhadap anak-anak perempuannya, untuk menjaga anak-anak perempuannya dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai sifat fantastis seksual terhadap para wanita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.